Universitas Tikubang, Unisbang Semarang, berdiri pada tahun 1968. 52 tahun mengabdi pada negeri, menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul, memenuhi kebutuhan industri, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Entrepreneurial University based on IT, Unisbang hebat. Halo teman-teman semuanya, apa kabar teman-teman pada hari ini? Saya harap kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan dalam keadaan bahagia selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Sundari. Saya berasal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbang Semarang, tepatnya pada program S1 Akuntansi dari kelas Audit Bank A1 dengan nomor induk mahasiswa 19,5520004 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MM CA CPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi yaitu tentang audit bank yang mengenai penerapan Know Your Customer Principles. Pada kesempatan kali ini dalam menyampaikan materi saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua rekan saya. Saya mohon teman-teman semuanya menyimak videonya dari awal hingga akhir ya. Perkenalkan, nama saya Safia Kumalasari dengan NIM 1905520015 kelas A1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Nabila Safa Putrosadeni dengan NIM 1905520017. Saya dari kelas A1 Akuntansi. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari APU dan PPT. APU atau PPT yang kepanjangan dari Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang selanjutnya disingkat oleh APU dan PPT, adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, di sini saya akan membahas pengertian dari kedua-duanya ya teman-teman. Yang pertama itu ada APU atau pencucian uang. Itu adalah pencucian uang yang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, sedangkan PPT, pendanaan terorisme, adalah pendanaan terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu mengenai kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT. Yang paling kurang meliputi di sini ada beberapa prosedur. Prosedur tersebut diantaranya yang pertama itu identifikasi dan verifikasi nasabah. Yang kedua, identifikasi dan verifikasi beneficial owner. Yang ketiga, penutupan hubungan usaha dan atau penolakan transaksi. Yang keempat, pengelolaan resiko pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi atau delivery channels. Yang keempat yaitu pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi penatausahaan proses atau CDD dan penatausahaan kebijakan dan prosedur. Yang keenam ada pengkinian dan pemantauan. Yang ketujuh ada pelaporan kepada pejabat senior, direksi, dewan komisaris yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT. Dan yang terakhir yaitu ada pelaporan kepada
PPATK. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari calon nasabah. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan calon nasabah itu? Calon nasabah merupakan pihak yang akan menggunakan jasa PJK. Sedangkan nasabah sendiri itu adalah pihak yang sudah menggunakan jasa PJK. Nah, di sini juga ada istilah lain teman-teman, yaitu yang biasa disebut walk-in customer atau singkatannya WIC. Itu merupakan pihak yang menggunakan jasa PJK di sektor perbankan atau di sektor pasar modal namun tidak memiliki rekening pada jasa PJK di sektor perbankan maupun di sektor pasar modal tersebut. Tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah sendiri. Nah, jadi tadi itu pengertian calon nasabah ya teman-teman. Selanjutnya, dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, PJK wajib melakukan hal-hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu, PJK wajib melakukan identifikasi calon nasabah. Hal ini dilakukan karena apa? Untuk mengetahui profil dari nasabah tersebut. Apakah nasabah tersebut merupakan nasabah yang baik, yang jujur, atau nasabah yang baik dan kurang baik dan tidak jujur. Nah, yang kedua itu PJK wajib melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah. Nah, habis diidentifikasi dokumen-dokumennya dan profil-profilnya, PJK juga wajib memverifikasi dan mengkonfirmasi kembali. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok dan informasi nasabah. PJK wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon nasabah atau nasabah ke dalam kelompok. Yang pertama itu ada orang perseorangan atau natural person. Yang kedua ada koperasi, dan yang ketiga itu ada perikatan lainnya atau legal agreement. Pembahasan yang pertama itu nasabah perseorangan atau natural person. Pada nasabah ini identitasnya itu yang dimuat ada beberapa, ada 8. Yang pertama itu nama lengkap termasuk nama alias. Jadi nama lengkap nasabah di sini dicantumkan, ataupun apabila nasabah tersebut memiliki nama alias itu juga wajib dicantumkan. Yang kedua nomor dokumen identitas. Yang ketiga ada tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tinggal yang lain jika ada. Jadi apabila nasabah mempunyai lebih dari satu tempat tinggal itu juga harus dan wajib dicantumkan ke dalam formulir itu tersebut. Yang keempat, tempat dan tanggal lahir nasabah, di mana tempat dan tanggal lahir nasabah tersebut. Yang kelima, kewarganegaraan. Jadi warga nasabah ini termasuk kewarganegaraan mana, apakah warga negara Indonesia atau masih warga negara asing. Yang keenam, pekerjaan. Yang ketujuh, alamat dan nomor telepon tempat kerja jika ada. Jadi di sini juga harus dicantumkan alamat tempat kerja dan nomor telepon tempat kerja jika nasabah memilikinya. Terus yang terakhir yaitu jenis kelamin dan status perkawinan. Nah, jadi di sini status perkawinan dari nasabah itu jelas apakah nasabah sudah memiliki pernikahan atau belum menikah. Nah, selanjutnya yang harus dicantumkan yaitu identitas pemilik manfaat atau beneficial owner. Ini jika ada juga
harus dicantumkan. Yang kedua, sumber dana. Jadi sumber dana yang diperoleh nasabah itu dari mana? Apakah sumbernya berasal dari sumber yang jelas atau berasal dari sumber yang tidak jelas, itu juga harus dicantumkan. Yang keempat itu ada penghasilan rata-rata. Penghasilan rata-rata nasabah per tahun itu berapa? Ini juga harus dicantumkan. Dan yang terakhir itu ada maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan oleh calon nasabah. Nah, calon nasabah perorangan dipastikan akan apakah termasuk orang yang populer secara politis atau political exposed person. Nah, ini juga wajib diperiksa apakah calon nasabah tersebut merupakan anggota dari politisi atau bukan, termasuk anggota keluarganya juga sampai derajat kedua, baik horizontal ataupun vertikal, dan pihak terkait, yaitu biasanya itu perusahaan, terus teman dekatnya, terus hubungan dekatnya seperti sopir, asisten pribadi, atau dan lain sebagainya. Itu juga harus diperiksa. Selanjutnya yaitu nasabah koperasi. Nah, nasabah koperasi ini identitasnya ada 9, diantaranya yang pertama itu nama dari koperasinya di sini juga harus dicantumkan. Yang kedua itu nomor izin dari instansi yang berwenang. Nah, kalau koperasi ini terdapat nomor izin, nah itu juga harus dicantumkan. Yang ketiga itu bidang usaha atau kegiatan, bidang usahanya di bidang apa dan kegiatannya seperti apa, itu juga harus dicantumkan. Yang keempat, alamat kedudukan. Yang kelima, tempat dan tanggal pendirian. Jadi tempat usahanya di mana, terus pendiriannya tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa, itu harus dicantumkan. Yang keenam itu ada bentuk badan hukum atau usaha tetap. Jadi bentuk usahanya itu seperti apa, apakah badan hukum atau usaha tetap, itu juga wajib dicantumkan. Yang ketujuh itu ada identitas pemilik manfaat atau beneficial owner, apabila calon nasabah tersebut memiliki pemilik manfaat atau beneficial owner. Nah, yang kedelapan itu ada sumber dana. Jadi koperasi di sini itu memperoleh dananya dari mana saja, terus dananya dikeluarkan untuk apa saja, ini juga harus dicantumkan. Nah, yang kesembilan, yang terakhir itu maksud dan tujuan dari hubungan usaha atau transaksi yang dilakukan oleh calon nasabah. Nah, di sini maksud dan tujuannya itu juga harus dicantumkan dan harus jelas. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya pemaparan materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu perikatan lainnya atau yang disebut dengan legal arrangement, yang berisikan yang pertama nama, yang kedua nomor izin dari instansi berwenang jika ada, yang ketiga alamat kedudukan, keempat bentuk perikatan, yang kelima identitas pemilik manfaat apabila calon nasabah memiliki pemilik manfaat. Yang keenam, sumber dana. Yang ketujuh, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah. Kemudian, beneficial owner. Terdapat 4, yaitu pertama, berhak atas atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah. Yang kedua, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau efek yang ditempatkan. Yang ketiga, mengendalikan transaksi nasabah
dan memberikan kuasa untuk melakukan transaksi. Yang keempat, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya atau legal arrangement atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Kemudian terdapat PEP atau Policitelli Export Version. PEP asing dan domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh negara seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegak hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting, prominent function oleh organisasi internasional seperti senior manajer yang meliputi antara lain direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara. Perikatan lainnya sendiri yaitu bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang. Yang kedua, nama perikatan. Yang ketiga, akta pendirian atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jika ada. Yang keempat, dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya, legal arrangement dalam melakukan hubungan usaha dengan BJK. Berkaitan dengan transaksi WIC, sebelum melakukan transaksi dengan WIC, PJK di sektor perbankan dan PJK di sektor pasar modal wajib meminta bagi WIC orang yang perseorangan, natural person, korporasi maupun perikatan lainnya legal arrangement yang melakukan transaksi paling sedikit 100 juta atau yang nilainya setara baik yang dilakukan dalam satu kali maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Yang kedua, informasi bagi WIC orang perseorangan atau natural person yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta dan atau nilai yang setara. Yang ketiga, informasi bagi WIC korporasi yang melakukan transaksi kurang 100 juta atau nilai yang setara. Yang keempat, informasi bagi WIC perikatan lainnya yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta atau nilai yang setara. Calon nasabah korporasi berupa perusahaan, yaitu terdapat dua golongan. Yang pertama, golongan usaha mikro atau usaha kecil. A. Spesimen, tanda tangan, dan kuasa pada pihak yang ditunjuk. B. Kartu NPWP bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP. Yang C. Surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. Golongan yang kedua yaitu yang tidak tergolong usaha mikro atau usaha kecil. Yang A. Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan. Yang B.
struktur manajemen perusahaan. Yang C, struktur kepemilikan perusahaan, dokumen, identitas anggota, direksi atau pemegang kuasa dari anggota. Untuk calon nasabah korporasi berupa PJK, dokumen yang disampaikan paling sedikit meliputi 3 hal berikut ini. Yang pertama, akta pendirian atau anggaran dasar PJK. Yang kedua, izin usaha dari instansi yang berwenang. Yang ketiga, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk atas nama PJK dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Kemudian di sini ada dua dalam melakukan legal arrangement. 1. Untuk calon nasabah, selain calon nasabah orang, perseorangan, natural person, dan korporasi berupa perusahaan. Kedua, PJK wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk calon nasabah sebagai dimaksud paling kurang meliputi yang A. Untuk calon nasabah korporasi berupa yayasan, yaitu izin kegiatan yayasan, deskripsi kegiatan yayasan, struktur dan nama pengurus yayasan, dokumen identitas anggota pengurus atau pemegang kuasa dan anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK. Dan yang B, untuk calon nasabah korporasi dalam perusahaan dan yayasan, baik yang merupakan badan hukum maupun hukum badan hukum, yang meliputi bukti izin dari instansi yang berwenang. Yang kedua, nama korporasi. Yang ketiga, akta pendirian atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Berikutnya, dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Kemudian yang C, untuk calon nasabah berupa perikatan lainnya, meliputi bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang. Yang kedua, nama perikatan. Yang ketiga, akta pendirian atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jika ada. Kemudian dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Nah, kewajiban PJK sendiri yaitu PJK wajib melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah berdasarkan dokumen atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen, serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini. Kemudian, PJK wajib melakukan verifikasi bahwa pihak yang bertindak untuk atas nama nasabah telah mendapatkan otorisasi dan nasabah dapat melakukan identifikasi dari verifikasi terhadap identitas dari pihak tersebut. Kemudian, verifikasi wajib didasarkan pada resiko pencucian uang atau pendanaan terorisme yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK dan
wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan di OJK ini. Kemudian, PJK dapat melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen. Dalam hal ini, dapat keraguan atas data, informasi, atau dokumen pendukung yang diterima. Kewajiban PJK juga dalam hal ini, terdapat keraguan PJK wajib meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan kebenaran identitas calon nasabah. PJK juga wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas calon nasabah atau pemilik manfaat beneficial owner apabila calon nasabah memiliki pemilik manfaat sebelum membuka hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC. Kemudian, dalam hal PJK telah menerapkan prosedur manajemen, PJK dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi. Kemudian diselesaikan segera mungkin setelah terjadinya hubungan usaha nasabah dengan PJK dengan memperhatikan bahwa risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dikelola secara efektif dari bahwa proses pertemuan langsung ini tidak dapat mengganggu kegiatan usaha secara normal. Yang selanjutnya adalah PJK wajib memenuhi profil, maksud dan tujuan hubungan usaha dan transaksi yang dilakukan nasabah dan pemilik manfaat atau beneficial owner melakukan identifikasi dan verifikasi. Identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat atau beneficial owner. PJK yang pertama, PJK itu wajib memastikan calon nasabah atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat. Kedua, dalam hal calon nasabah atau WIC bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat atau beneficial owner, PJK wajib melakukan CDD terhadap pemilik manfaat. Yang ketiga, dalam hal pemilik manfaat atau beneficial owner, sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, tergolong sebagai PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD. Yang selanjutnya, dalam hal terdapat perbedaan tingkat resiko antara calon nasabah atau WIC dengan pemilik manfaat atau beneficial owner, penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat resiko yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang terakhir atau kelima, kewajiban melakukan CDD terhadap pemilik manfaat atau beneficial owner sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku bagi calon nasabah atau WIC yang memiliki tingkat resiko yang rendah. Verifikasi identifikasi pemilik manfaat beneficial owner. Yang pertama, bagi pemilik manfaat dari calon nasabah atau WIC orang perseorangan atau natural person berupa
Yang pertama ada informasi dan dokumen identitas. Kedua, hubungan antara calon nasabah, nasabah atau WITS dengan pemilik manfaat atau beneficial owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau dalam bentuk lainnya. Ketiga, pernyataan dari calon nasabah, nasabah atau WITS mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik atau beneficial owner. Yang terakhir, pernyataan dari pemilik manfaat atau beneficial owner bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari mana calon nasabah, nasabah atau WITS. Dan yang kedua, bagi pemilik manfaat, nasabah atau WITS korporasi berupa informasi dan dokumen, hubungan hukum antara calon nasabah, nasabah atau WITS dengan pemilik manfaat atau beneficial owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk yang lainnya. Dokumen dan atau informasi identitas orang perseorangan jika ada yang menjadi pemilik atau pengendali akhir dari korporasi tersebut. Yang ketiga, pernyataan dari calon nasabah, nasabah atau WITS mengenai identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat. Dan yang terakhir adalah pernyataan dari pemilik manfaat atau beneficial owner bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana calon nasabah, nasabah, dan atau WITS. Selanjutnya, bagi pemilik manfaat dari calon nasabah, nasabah atau WITS perikatan lainnya, legal arrangement berbentuk trust. Jadi yang pertama yang pertama itu ada identitas penitip harta atau yang disebut dengan settlor. Yang kedua, identitas penerima dan pengelola harta atau yang disebut dengan truster. Yang ketiga, ada identitas penjamin atau protektor, dan itu dilampirkan jika ada. Yang keempat, ada identitas penerima manfaat atau yang disebut juga dengan beneficiary atau kelas penerima manfaat, class of beneficiary. Dan yang terakhir ada orang perseorangan atau yang disebut juga dengan natural person yang mengendalikan trust. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang PEP atau yang disebut juga dengan politically exposed person. Jadi, apa yang disebut dengan PEP tersebut? Yang disebut dengan PEP itu adalah PEP asing dan domestik adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau yang disebut juga dengan prominent function, dan itu ditunjuk oleh negara. Jadi ini adalah perorangan yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan fungsi penting yang disebut dengan PEP. Dan PEP ini ada PEP asing dan PEP domestik, seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang
PJK itu wajib memenuhi beberapa ketentuan kepada PEP. Yang pertama itu ada ketentuannya adalah memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah nasabah atau pemilik manfaat memenuhi kriteria dari PEP. Dan yang kedua, menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan nasabah, pemilik manfaat, atau WITS tersebut. Nasabah atau pemilik manfaat, sumber dana, dan sumber kekayaan. Dan yang terakhir, itu ada pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha antara lain peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan transaksi. Jadi itu, dan yang selanjutnya terhadap PEP domestik atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau provision function dalam organisasi internasional, PJK wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko untuk meningkatkan apakah nasabah atau pemilik manfaat memenuhi kriteria PEP. Yang kedua, dalam hal tersebut yang telah tinggi atas hubungan usaha antara PJK dengan nasabah atau pemilik manfaat tersebut, PJK wajib menerapkan. Yang ketiga, menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan nasabah, pemilik manfaat, atau WITS tersebut. Yang keempat, memiliki EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi nasabah atau pemilik manfaat, sumber dana, dan sumber kekayaan. Pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha antara lain melalui peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi. Pengelompokan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risiko. PJK mengelompokkan calon nasabah dan nasabah berdasarkan analisis yang paling kurang, meliputi antara lain dari identitas nasabah tersebut. Yang kedua, lokasi usaha bagi nasabah perusahaan. Yang ketiga, dari profil nasabah. Yang keempat, frekuensi transaksi. Yang kelima, kegiatan usaha dari nasabah tersebut. Selanjutnya ada struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, produk jasa, dan jaringan distribusi atau yang disebut juga dengan delivery channel yang digunakan oleh nasabah. Dan yang terakhir ada informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko dari calon nasabah tersebut.
Sekian penyampaian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami memohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.